berita-beritanya selalu viral. Masya Allah. Ini tiba-tiba ada rumah tangga Aurel dan Atta lagi viral. Masya Allah. Ini ada apa ya? Langsung kita tanyakan ya. Oke, siap ya, boleh. Rel? Siap. Oke. Benar. Kenapa harus nggak siap kan kalau misalnya kita nggak merasa ada apa-apa nggak ada yang perlu harus ditakuti. Ya udah, yang pertama. Kamu aja. Iya kalau yang gini-gini Arafi yang nanya gue dah. Oke. Ada isu. Kalau Aha menikah siri dengan itu, apakah benar? Menurut gimana? Ya enggak dong Iya sih, aku udah tahu kan pura-pura acting aja jadi. Oh ya oke ya. Ya gimana Kok ya? menurut aku bener ya? Astagfirullahaladzim. The real netizen. Aku perwakilan itu. Enggak, karena rame katanya Atta Halilintar Iya. ternyata sebelum menikah Ini sama sebelum katanya, sebelum menikah sama Aurel pernah menikah siri dengan katanya gitu. Karena terlihat dekat sekali saat itu. Ya sekarang kan ya mungkin kalau orang yang namanya kalau menurut aku ya mungkin orang yang mungkin dulunya pernah berteman deket gitu terus dia punya histori kan ya udah itu mungkin kan masa lalu gitu ya. Kayak misalnya aku pernah deket sama orang lain terus bisa aja orang membuat berita, ih Aurel dulu pernah begini pernah begitu. Tapi gitu kamu loh. tanya nggak ke Atanya langsung, Mas, kok begini sih Mas? Atau bagaimana? Ditanya nggak kata? Kamu bilangnya apa? Ayang. Enggak, ya sayang aja manggil. Sayang, apakah ini benar terjadi atau kamu langsung percaya atau gimana? Enggak, tapi emang mungkin aku tipikalnya enggak tipikal yang kayak Gak nanya? Nanya nggak? enggak. Beneran? Enggak, sumpah demi Allah aku nggak nanya. Cuman kayak tiba-tiba pas lihat berita, aduh apalagi sih nih, saya ngeliat deh. Kita kedua ketawa doang, udah gitu. Tapi nggak. Ih, kalau dia ini nanya. seperti Nagita Slavina, kamu udah satu aliran sama Nagita, bagus. Masya Allah. Nggak, soalnya gini loh, kayak aku tuh nggak mau menanyakan satu hal yang menurut aku tahu itu tuh nggak benar gitu. Gitu. Selagi itu di depan mataku nggak pernah ada berita itu kayak buat apa sih itu yang ada nanti malah jadi berantem apa jadi lebih baik nggak usah lah ditanya gitu. Kenapa berita itu tiba-tiba muncul ya? Nah itu juga aku sebenarnya juga bingung kayak kenapa tiba-tiba kayak nyebrang banget nih kok tiba-tiba ada berita Ada berita juga katanya Atta gugat cerai Aurel. Astagfirullahaladzim. Nah itu sih kemarin yang kita benar-benar kayak nggak terima tuh yang ini sih karena itu kan takutnya kan kalau jejak digital tuh sampai Iya, anak-anak bener, gede bener. takutnya nanti anak-anak tuh takutnya nanya kayak mama emang pernah ya sama papa gini nah itu gitu loh jadi ya itu yang Kamu marah. itu sih Klarifikasi. marah. Enggak, tapi nggak klarifikasi bikin kayak klarifikasi gitu enggak cuman kayak marah aja kok jahat banget Keterlaluan ya keterlaluan kalau itu Dilaporin nggak orang yang menyebarkannya itu? jadi kemarin udah ada Dilaporin nggak sih menyebarkan itu? enggak sebenarnya kemarin tuh Parah. sebenarnya kalau ngelaporin itu tadinya kayak udah deh ada beberapa berita kita kayak udahlah nggak usah. Nah cuman berita ini tuh kayaknya sangat amat mengganggu sampai gini loh tahu lah kalau misalnya kita ada kerja sama orang tuh orang mengira itu beneran seorang jadi kayak mempertanyakan gitu. Nah itu kan sama aja kayak menjadi merugikan kita juga gitu. Jadi kayak ya udahlah akhirnya kita ambil keputusan udah kita akhirnya laporin beberapa akun gitu ya. Jadi bukan cuma 1-2 akun, ada banyak akun juga yang membuat berita yang bohong ataupun fitnah. Kenapa yang ini diusut, yang satu lagi yang sebelumnya tidak diusut? Yang sebelumnya tuh? Yang tadi yang tentang tadi. Bang Siri. Sebenarnya karena gini loh Kak, itu kan menyangkut orang lain. Kita belum tentu orang tersebut itu mau nggak ikut. Ya. Dan kan kalau misalnya itu prosesnya panjang, takutnya harus jadi saksi agak lumayan ribet. Cuman kemarin sebelumnya sebenarnya aku udah bertanya juga sama yang bersangkutan, bersedia nggak? Aku udah nanya juga sih gitu dan ya alhamdulillah ada jawaban. Terus aku juga kayak ya udahlah, ya coba aja kita laporkan juga itu gitu. Kita laporin juga beberapa, pokoknya berita-berita yang fitnah itu udah dilaporin. Jadi hati-hati ya, ini jadi mulutmu harimaumu, jarimu jadi bisa jerujimu. Iya sebenarnya itu kita sih lebih kepengen gini loh. Kan banyak orang yang kayak, ih lebay banget sih gitu doang kok dilaporin. Bukan gitu, karena tadinya kita tuh awalnya sepele. Maksudnya kayak cuman, ya lah udahlah. Tapi ini kan mengganggu. Ini udah melunjak, terus habis itu apa ya, itu kayak udah sangat merugikan. Kayak memfitnah, terus sebagai istri kayak ada berita, karena orang-orang tuh banyak yang percaya juga sampai kemarin Bunda ke rumah sakit tuh ada dokter yang kayak ngomong, Mbak Santi sabar ya, kok bisa sih mantunya kayak gitu. Jadi kayaknya banyak orang yang kemakan berita sampai ini. Atta lapor ke polisi, hati-hati loh, hati-hati loh. Lihat. Sabar ya.
Iya nggak apa-apa. Biasanya kalau dikasih cobaan begini, tandanya mau dinaikkan terus derajatnya. Itulah Allah. video dari Atta juga statementnya mirip seperti itu. Ini dia nih. Ah apaan sih? Oke. Ya. Ya, apa tuh? Berita benar sebarkan jadi gibah, berita salah sebarkan jadi fitnah. Betul. Iya. Oke, dan itu bisa kalau benar-benar fitnah jadi menghapus dosa-dosa kita. Betul, kemarin juga aku baru banget semalam gitu ngobrol sama Bang Atta ya kan. Karena kita kalau malam ngobrol lah gitu berdua. Ngobrol aja. Ya nggak ngobrol. Ya habis ngobrol sayang-sayangan lah, ya nggak? Ya nggak apa-apa. Ya. Iya lah, bagus. Ya aku bilang. Mantap. Ya, Bang Atta tuh sempat kayak gini kemarin tuh lagi berdua kayak dia ngomong, "Duh sayang kok kayak gini banget ya cobaannya." Dia ngomong gitu, Ya, dia bilang. lagi ada-ada aja ya. Iya, terus aku bilang, "Ya udahlah sayang, itu kalau kayak gitu tuh artinya Allah tuh lagi sayang banget nih sama kita. Jadi kita dikasih ujian. Jadi ambil positifnya aja. Yang paling benar adalah sekarang kita jalani, laluin, hadapin. Ya udah, ya anggap aja ya itulah penggugur dosa. Cuman kata Bang Atta kan, ya ini memang penggugur dosa. Tapi kok aku tuh nanya kayak, kadang dia tuh kayak bertanya, kenapa ya aku abis ngapain sih aku emang jahat banget ya, kok diginiin dia tuh sampai kayak gitu. Jadi aku bilang udah, karena Atta tuh orangnya gampang banget kepikiran gitu. Jadi dia tuh gampang stres, apa-apa tuh dia pikirin tuh bisa sampai dia tuh benar-benar kalau lagi kepikiran tuh dia tuh menggigil, dia tuh yang kayak ketakutan, dia tuh sering banget kayak gitu. Jadi aku bilang nanti kamu sakit lama-lama kalau begini, karena kan pikirannya dia jadinya aneh-aneh terus gitu. Jadi aku bilang udah kamu tenang, coba banyakin sholat, aku bilang sedekah, aku bilang gitu kan, sedekah pokoknya berbuat baik aja, aku bilang kayak gitu. Terus katanya ya udah oke. Jadi aku bener-bener nenangin dia supaya dia nggak kepikiran lagi sih. Dan itulah fungsinya suami istri ya, saling mengimbangi ya. Saling mengimbangi. Jadi konklusi masalah ini, apapun yang namanya musibah itu anggap aja itu cobaan, itu rezeki juga. Iya. Kalau kita bisa melewati itu pasti kita akan menjadi yang lebih baik. Betul. Amin. Nah, yang ini tapi nggak baik-baik nih. Coba kita lihat sini nih. Ada apa? Kenapa? Kok pada bengong? Kenapa? Kita tadi mau nimbrung situ ngomongnya serius, kita kan masih kecil kan. Kecil, Masih kecil tapi